Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan kali ini anak-anakku, kita sudah masuk di tema 2, subtema 1 dan 2 ya. Ini karena materinya ada di subtema 1 dan 2. Baik, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, materi yang akan kita pelajari kali ini adalah IPS tentang sumber daya alam Indonesia. Anak-anak bisa melihat peta Indonesia berikut ini. Baik, untuk selanjutnya, coba anak-anak lihat, itu ada padi dan beras. Apa yang anak-anak pikirkan tentang padi dan beras? Nanti akan menjadi apa ya selanjutnya? Bisa diolah menjadi nasi. Nasi untuk apa? Untuk kita makan. Kemudian akan menjadi sumber energi untuk tubuh kita. Betul sekali. Baik. Selanjutnya, sumber daya alam. Adakah yang sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan sumber daya alam? Anak-anak silakan dibaca. Sumber daya alam atau yang disingkat dengan SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ingat-ingat ya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi, sumber daya alam itu dibagi menjadi 2 berdasarkan sifatnya. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah jenis sumber daya alam yang jika persediaannya telah berkurang atau habis akan dapat diproduksi kembali ya. Jadi ini tidak akan habis. Ketika habis nanti akan dapat diproduksi kembali. Jadi, pembaharuan tersebut dapat dilakukan secara alamiah atau bantuan. Bantuan maksudnya adalah rekayasa atau bentukan dari manusia. Jadi, sumber daya alam yang dapat diperbarui ini sifatnya akan ada selamanya. Salah satu contohnya, yang pertama ada tumbuhan. Nah, tumbuhan merupakan sumber daya alam yang sangat penting. Nah, selain dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, organisme ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan oksigen dan karbohidrat melalui proses fotosintesis. Dan berbagai tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia dapat dikembangbiakkan melalui kegiatan pertanian. Coba anak-anak lihat ya. Ini termasuk tumbuhan. Ada padi, ya, kebutuhan pokok manusia khususnya di Indonesia. Ada sayuran, ada buah-buahan, ada perkebunan dan sejenisnya. Itu tergolong dari jenis tumbuhan. Yang selanjutnya, SDA yang dapat diperbarui adalah hewan. Ya, ada beberapa jenis hewan, yaitu ada hewan ternak, ada hewan peliharaan, ada hewan laut, ada hewan langka, dan jenis hewan yang lainnya. Jadi sumber daya alam hewan dapat berupa hewan liar maupun hewan yang sudah dibudidayakan. Adapun manfaat hewan bagi manusia sebagai berikut. Yang pertama, dapat membantu pekerjaan berat manusia. Yang kedua, sebagai sumber bahan pangan seperti unggas dan sapi. Yang ketiga, sebagai hewan peliharaan dan hiasan atau hobi. Yang keempat, sebagai penyeimbang ekosistem sehingga hewan langka harus dilindungi dari kepunahan. Ya.
Jadi ada beberapa hewan di Indonesia, salah satunya yaitu harimau yang mana saat ini sudah mulai langka. Maka kita harus melindunginya. Ya. Untuk selanjutnya, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang ketiga adalah air. Apa itu air? Tahu ya? Air merupakan salah satu kebutuhan utama makhluk hidup. Nggak hanya manusia ya. Semua makhluk hidup itu membutuhkan air. Seiring dengan pertumbuhan populasi manusia, kebutuhan air baik itu untuk keperluan sehari-hari maupun sebagai sumber energi terus meningkat. Dari waktu ke waktu kebutuhan air itu pasti meningkat. Jadi penggunaan air di PLTA merupakan salah satu alternatif energi yang ramah lingkungan. Kenapa? Karena air tidak menimbulkan polusi. Air juga digunakan untuk pengairan, bahan dasar industri minuman, penambangan, dan tempat rekreasi. Selanjutnya, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah angin. Apakah angin bisa habis? Apakah jika hari ini kita sudah menghirup udara ya, sudah merasakan hawa-hawa dingin, apakah besok kita nggak dapat merasakan lagi? Angin mampu menghasilkan energi, ya. Selain dapat terbarukan dan selalu ada, energi yang dihasilkan angin tidak menghasilkan residu yang dapat mencemari lingkungan. Jadi angin itu karena angin itu alami ya nak, jadi angin itu tidak akan mencemari lingkungan karena sifatnya yang alami, asli, murni dari alam. Yang kelima, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah tanah. Tanah, ya. Tanah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kenapa? Karena tanah terbentuk dari bahan-bahan sisa makhluk hidup yang telah mati, seperti daun, ranting, kotoran, pohon, hewan, juga manusia yang terurai. Dan tanah memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia, sebagai lokasi tempat tinggal, juga untuk menanam berbagai macam tumbuhan, serta keperluan industri untuk keperluan rumah tangga. Ini misalnya atap rumah kita ya, genting. Dari apa nak asalnya? Dari tanah. Batu bata yang buat bangunan dari apa? Sama dari tanah. Kemudian perabotan rumah tangga, ada cobek, ada tempat air, atau mungkin vas bunganya anak-anak yang di rumah juga contohnya, atau asbak rokok. Nah, itu semua terbuat dari tanah. Dan pertanian ataupun perkebunan, dasarnya dari apa? Tanah, ya. Selanjutnya, sampai sini anak-anak mengerti ya? Baik. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang apabila digunakan terus-menerus maka akan habis. Sedangkan manusia tidak dapat membuatnya atau memperbaharuinya sendiri. Apa saja Bu contohnya? Nah ini, yang pertama ada bahan mineral. Apa itu? Nah, ini bahan yang diperoleh dari hasil pertambangan. Contohnya seperti yang ada di gambar ya. Ada besi, ada aluminium, timah, nikel, belerang, perak dan sebagainya. Adapun manfaatnya dari bahan mineral ini sebagai bahan bangunan bisa, maupun sebagai peralatan rumah tangga dan kantor. Ya, seperti ini contoh-contohnya. Selanjutnya ada logam mulia. Apa itu? Nah, beberapa manfaat logam mulia bagi manusia antara lain sebagai mata uang atau alat tukar. Siapa sih yang nggak kenal sama uang ya? Nih, ini ternyata bahannya dari apa tadi? Dari bahan logam mulia. Ya. Sebagai pelapis bahan anti karat, sebagai perhiasan dan lain sebagainya.
Bahan yang termasuk logam mulia antara lain ini ada perak, ada emas, ada tembaga, platina, dan sebagainya. Ya, seperti ini bentuknya. Baik, yang selanjutnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ada minyak bumi. Ini dilihat gambarnya ya. Minyak bumi pembuatannya seperti ini perusahaannya seperti ini bentuknya. Ini contoh-contohnya minyak bumi. Dan termasuk apa ini? LPG yang sering kita lihat di rumah atau di dapur tepatnya ya. Minyak bumi merupakan salah satu jenis tambang yang dapat diperoleh dengan cara pengeboran. Manfaat minyak bumi antara lain sebagai bahan bakar kendaraan, sumber energi, memasak dan keperluan dapur, pelumas mobil, bahan produksi industri, dan lain-lain. Ini contoh-contohnya ada bensin, solar, oli, dan sebagainya. Anak-anak bisa baca ya. Baik, selanjutnya ada gas alam. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ada gas alam. Gas alam adalah salah satu gas yang dapat dipakai sebagai alat pembangkit listrik. Selain itu, gas alam juga dianggap sebagai energi alternatif pengganti air maupun angin sebagai pembangkit listrik. Gas alam dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif pengganti bensin dan solar. Anak-anak pasti pernah ya kalau jalan-jalan sama ayah bundanya melihat bentuk yang seperti ini. Ini proses dari gas alam ya. Selanjutnya yang kelima ada batu bara. Batu bara merupakan salah satu jenis bahan bakar fosil yang berbentuk batuan sedimen yang mudah terbakar. Bahan pembentuk batu bara berasal dari endapan organik. Dilihat nih bentuknya seperti ini ya. Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah melihatnya ya. Jadi manfaatnya batu bara itu antara lain yang pertama sebagai bahan bakar bisa. Yang kedua sebagai sumber tenaga pembangkit listrik bisa. Kemudian membantu industri produk semen dan besi baja serta bahan kimia. Ini manfaatnya batu bara dan bentuknya seperti ini. Anak-anak bisa perhatikan? Baik. Sampai sini paham ya? Ini serba-serbi kegunaan batu bara. Banyak sekali ternyata ya. Baik. Nih. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi itulah contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sudah saatnya kita memperhatikan dan membatasi penggunaan sumber-sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini. Sumber daya alam ini bisa saja habis jika terus-menerus digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa mencari solusinya. Ya, jadi sepandai mungkin kita sebagai manusia yang bijak bisa memakai sumber daya alam sebaik-baiknya. Ini dilihat, ayo hemat energi listrik ya, supaya sumber daya alam khususnya yang tadi yang tidak bisa diperbarui itu bisa digunakan sampai anak cucu kita kelak nak dan tidak habis. Maka inilah langkah-langkah untuk kita menghemat energi. Banyak sekali ya, khususnya kalau di rumah ini ada langkah tepat untuk berhemat. Nih dibaca, matikan peralatan elektronik, TV, radio, visi, dan lain-lain apabila sudah tidak digunakan lagi. Ada yang kedua, menanak nasinya harus bagaimana. Yang ketiga, penggunaan almari es bagaimana. Sampai sini paham ya? Baik. Alhamdulillah, materi kali ini telah selesai. Semoga anak-anak mampu memahaminya dengan baik, dan jika ada pertanyaan atau yang belum dipahami boleh untuk ditanyakan kepada wali kelas. Sekian dari Bu Lulu, semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.